Kak Oya kan sempat untuk mengajukan perdamaian bahwasanya mau menghadirkan seseorang. Ini mungkin akan proses lagi nggak sih ke depannya untuk mengusahakan itu? Sudah cukup sampai di sini. Karena seperti tadi kalian dengar, saya jawab pertanyaan dari majelis bahwa saya sudah upaya baik melalui pengacaranya, hubungan saya dengan pengacara Fahmi Bahmid hanya berseteru di persidangan, tapi di luar persidangan hubungan kami baik sampai kemarin. Saya masih kecil, beliau masih di rumah sakit Siloam, masih di Osname. Kemudian saya mencoba upaya berjuang untuk klien saya untuk bisa menghubungi ayah kandungnya, dibantu oleh beliau. Tapi tidak boleh ditanya wawancara ke beliau. Jadi kalau saya jawabannya tadi seperti yang kalian dengarkan di hadapan persidangan. Jadi saya hanya mau menyampaikan, mau bertanya kepada semua netizen di luar sana yang sejak awal sudah percaya dengan opini yang dibentuk oleh ibunya sekarang ada di dalam sana, bahwa dia mengatakan Fadil menghancurkan masa depan anaknya, menghamili anaknya, menyuruh aborsi. Tapi kalian tadi semua mendengar apa yang dibacakan oleh majelis, dipertegas menurut majelis siapa yang membeli, siapa yang memesan berdasarkan keterangan Loli pada saat di hadapan persidangan, bahwa faktanya Loli sudah mengandung menurut ahli forensik yang dihadirkan oleh JPU yang tadi juga dibacakan oleh majelis. Usia kandungannya sudah 20 sampai 28 minggu. Kita tarik mundur itu bulan Januari atau Februari. Dia masih berada di sini. Berarti kemungkinan itu bisa dijadikan itu maksudnya bukan anak Fadil. Dia baru pulang bulan Maret. Terus kalau benar, kenapa harus Fadil yang menanggung? Kenapa hukum harus kalah sama tekanan publik? Kenapa fakta persidangan ini dikesampingkan? Ada apa dengan hukum Indonesia? Bagaimana kalau ini terjadi dengan keluarga kita semua? Yang berbuat siapa? Yang memikul siapa? Kalau sekarang saya mau bilang, berdasarkan keterangan Loli di dalam persidangan, dialah yang punya inisiatif untuk aborsi. Boleh nggak sekarang saya bilang? Menurut saya ya, saya berpikir oh iya, pantas dia punya inisiatif untuk menggugurkan karena sudah dari sana. Seandainya itu lahir, itu anaknya boleh. Iya atau enggak? Kak Oya, mungkin tadi kan Kak Oya ingin mengajukan banding. Dan sekarang kan sudah ditarik mundur, kemungkinan ada dugaan bahwasanya itu bukan anak Fadil. Apakah nanti itu dibanding selanjutnya akan dibuktikan atau seperti apa Kak? Ya. Perjuangan ini kan karena kan damai sudah tidak ada ya. Ya, kami akan buktikan. Dibongkar aja kuburannya, kan bisa tes DNA. Iya dong. Masa klien saya harus nanggung? Saya tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Fadil dan Loli. Tapi bukan berarti hal yang dia tidak buat harus dia pikul. Mau nggak kalian para laki-laki diperlakukan seperti itu? Mungkin dengan banding nanti nih apa mungkin yang diharapkan? Apakah Fadil nantinya bisa bebas atau keringanan hukuman atau seperti apa yang ideal? Saya berharap hukuman ringan. Artinya gini, hukumlah sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jangan dia harus memikul apa yang dia tidak lakukan hanya karena opini publik. Publik ini nggak tahu persidangan, makanya saya buka fakta persidangannya. Ini isi pledoinya. Dan tadi kalian semua dengar kok dibacain sama majelis kan? Siapa yang memesan obat? Bagaimana cara dia minum? Apa ada perintah Fadil? Tidak ada. Fadil baru ditelepon, dikasih tahu dengan bahasa tadi majelis,
anak kita sudah nggak ada, Pak, anak kita sudah meninggal, Papa sudah dibunuh. sudah dibunuh anak. Berarti kok yang keberatan itu berarti yang soal aborsinya ya, berarti penegasan kembali. Soal aborsi dan kehamilan, kan menurut ahli forensik usia kehamilan saat bulan Juni dia keluar, usia kehamilan itu 20 sampai 28 minggu atau 5 bulan. Maksud akal 5 bulan udah segede gini dong? Iya dong. Artinya bukan 2 kali aborsi, 1 kali percobaan aborsi. Yang pertama tidak berhasil. Iya apa enggak? Masa Mei aborsi terus Juni udah keluar segede gini? Dari bulan Mei ke bulan Juni berapa bulan, Bos? Di tahun yang sama ya, Kak? Di tahun yang sama. Dan tadi dibacakan juga oleh majelis. Kau yang kan kasih ada intervensi atau titipan atau tekanan. Wallahu alam. Cuman saya sedih sama hukum di Indonesia kalau seperti ini. Kenapa fakta persidangan ini diabaikan? Ada apa? Ada apa dengan penegak hukum di Indonesia ini? Ada apa dengan jaksa? Ada apa dengan majelis? Kenapa? Kenapa Fadil harus dibinasakan? Dengan 9 tahun. Dan di dalam pledoi ini saya sampaikan semua yang ada di ruangan persidangan bertanggung jawab kelak di akhirat. Oh ya. Dan Fadil di dalam pledoinya menyampaikan dia akan tinggal satu persatu di akhirat. Kak, mungkin kan tadi kan yang disampaikan hakim kan bahwa dakwaan pertama dan dakwaan kedua, alternatif kedua. Artinya dakwaan pertama terkait tubuhan anak itu tidak keberatan atau sudah sesuai dengan fakta hukum yang ada, betul? Iya, karena waktu itu kan masih di bawah umur 17. Nah, pernyataan Fadil di depan persidangan ketika majelis bertanya, kamu tahu nggak kalau itu di bawah umur? Fadil jawab nggak tahu, karena menurut dia dan mungkin sebagian besar rakyat Indonesia, menurut Fadil umur 17 itu sudah dewasa karena punya KTP dan bisa ikut pemilu, iya apa enggak? Di mana? Oh ya, kan fakta persidangan kan dikaburkan nih, Kak. Kan fakta persidangan dikaburkan nih, Kak. Nah, Kabur dikaburkan ya, Kak. Nah, ini ada niatan nggak, Kak, untuk terlepas lain banding ya, oknum-oknum yang ada di ruang sidang itulah untuk dilaporkan lagi ke tingkatan yang lebih tinggi karena kan ini mengaburkan fakta, Kak. Saya sekarang kembalikan ke masyarakat Indonesia bahwa tadi kan yang mendengar apa yang disampaikan majelis usia kehamilan dan keguguran dan siapa yang punya inisiatif untuk aborsi, kan kalian dengar sendiri dari majelis siapa yang mesen, siapa yang Google, siapa yang minum. Fadil tidak ada di tempat. Iya apa enggak? Jadi untuk orang yang di luar sana yang percaya ini luar biasa di framingnya. Sekarang pertanyaan saya, kalau dia mau menyelamatkan anaknya, seperti yang dia gembar-gemborin, saya terluka sebagai ibu, saya bla bla. Sampai hari ini anaknya nggak ada di rumahnya. Kenapa anaknya nggak boleh ke rumahnya? Kan dia di dalam. Kan bisa itu anak jaga adiknya. Jangan dong. Jangan karena Fadil ini diam, dibejek-bejek. Bahkan saya nggak tahu lah pendukung-pendukungnya itu baser-baser sialan itu juga otaknya nggak dipakai. Mudah-mudahan mereka alamin tuh apa yang sekarang dialami sama keluarganya Fadil. Makanya saya bilang, kalian laki-laki mau nggak ketemu pacaran? Ya, tadi dengar nggak yang disampaikan oleh majelis? Yang dilakukan Fadil dilakukan juga oleh banyak apa? Banyak orang. Tapi semua netizen seolah-olah di dunia ini cuma Fadil yang bejat. Sementara majelis keluar dengan sangat lugasnya bahwa yang kamu lakukan ini Fadil dilakukan oleh banyak orang. Cuman karena kamu public figure dan pelapornya public figure jadi rame. Itu kan tadi kata majelis, kalian dengar semua kok. Kalau tadi ada yang dengar live-nya mungkin dengar. Nah sekarang pertanyaan saya,
kalian rekan-rekan wartawan atau semua netizen yang di luar sana yang punya anak laki-laki ketemu seorang perempuan jatuh cinta berhubungan atau bukan anaknya. Mungkin untuk tes DNA tadi menarik tuh, apakah memungkinkan, seberapa mungkin sih tes DNA dilakukan setelah di proses banding nanti? Dan di mana mungkin makam si janinnya itu sendiri? Nah, nanti kita akan lihat. Kalian akan saya kasih tahu. Berarti itu udah disiapkan ya kawan yang untuk tes DNA yang pembuktian sebenarnya nanti dibanding ini. Jadi semua orang yang sudah ikut menghujat, jaksa yang menuntut pengada-ngada, polisi yang sudah memaksakan ini, sama tanggung jawab di akhirat ya, atas kita yang luar biasa. Ini luar biasa. Ini buat saya ini kekejian luar biasa. Dan tidak, yang saya bingung, Loli ini dibuang akhirnya. Dibuang nggak menurut kalian? Kasihan. Dari tadi kan lihat buktinya, dari sana udah dilepas. Kan kalian baca tadi bukti yang saya kasih lihat. Di-announce sama ibunya bahwa ini bukan anak saya. Tiba-tiba heboh, ngejemput. Lebam-lebam tadi yang disampaikan itu menurut ahli forensik yang dihadirkan oleh JPU, lebam-lebam diakibatkan waktu dia dijemput paksa ditarik-tarik untuk menjadi lebam. Kalau ya, Ya, mungkin setelah mengajukan banding ini kan nanti ada bukti apakah kemungkinan Loli juga bisa kena nih nanti ya kan setelah saya nggak mungkin ada tahu. bukti Yang ya. saya mau sampaikan bahwa Loli saat ini usia kamu sudah 18 tahun, sudah dewasa, sudah bisa menentukan nasib hidup kamu. Tapi saya yakin karmanya nggak lama. Silakan menuai apa yang kalian tabur semua. Langkah hukum kok ya, apakah ya itu tadi kan secara personal ya, tapi kalau untuk hukum sendiri kan ada keterlibatan juga di sini, ikut serta. Ada niat nggak kok ya untuk melaporkan juga? Karena dia anak di bawah umur. Nah, satu lagi pertanyaan saya lempar kepada rekan-rekan. Kalau ada sepasang kekasih pacaran karena saling mencintai, kemudian melakukan bersetubuh karena suka sama suka seperti yang disampaikan oleh Loli di hadapan majelis, kemudian misalnya seperti tuduhan yang seberang sana bahwa anak saya dipaksa untuk aborsi, perempuan punya pilihan nggak? Kalau laki bilang aborsi lah, punya pilihan nggak untuk bilang enggak? Punya kan? Kalau si perempuan dia bilang nggak mau, saya nggak mau aborsi. Kalau kamu nggak mau tanggung jawab, ya saya mau piara anak ini. Nah, terus kenapa? Udah bawa Fadel nggak di sana, terus dituduh dia yang menyuruh aborsi. Ngeri nggak ini? Ngeri. Mungkin dari pihak keluarga nih, dari Fadel sendiri setelah mendengar putusan tersebut dan kondisi ibu seperti apa? Mendengar putusan tadi. Respon keluarga seperti apa? Tadi kan ibu sempat pingsan juga ya, mungkin terkejut atau seperti apa? Ya, kalau untuk respon mama tuh shock ya. Tadi juga sempat langsung drop, kakinya lemes juga. Kita juga coba untuk kuatin mama. Ya saya bergetar juga ya sama Fadel, sama Bintang. Tapi Fadel yang selalu tenangin saya, tadi dia bisikin saya, dia bilang nggak apa-apa Katin, nggak apa-apa, kebenaran nanti terungkap kok katanya. Cuma itu aja sih yang dia semangatin ke kita, itu aja sih. Sejauh ini kondisi mama gimana? Mungkin tadi kan sempat. Ya alhamdulillah sudah membaik, udah tapi masih lemes ya, kaki sama kepalanya masih berat. Tapi Kak Martin menduga sih nggak sih vonis ini akan seperti ini? Enggak sih, enggak sama sekali menduga. Jauh di pikiran saya, karena saya selalu berpikir positif kan. Itu aja.
lagi? Ada lagi? Udah belum? Oke. Hah? Udah? Udah. Oke, saya mau sekarang Bapak Robi yang menjelaskan, karena beliaulah yang kenal dengan Bapak kandungnya. Oke, Robi sempat sampai pada akhirnya hari ini kan tadi Koya bilang ada bapaknya.